Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Mugarustandi, mahasiswi farmasi dari Universitas Garut. Saya ini bisa dibilang adalah orang yang sangat suka terhadap semua makanan yang berbau-bau spicy. Dan mungkin untuk salah satunya itu adalah bakso. Saya ini sangat suka semua jenis bakso, mulai dari bakso sapi, bakso ayam, bakso urat, bakso udang, bakso ikan, bakso aci, dan bakso-bakso lainnya. Bakso ini merupakan jenis bola daging yang sering ditemukan di masakan Indonesia. Bakso ini merupakan akar seni kuliner antara Tionghoa dan Indonesia. Hal ini ditujukan dari kata bakso, bak, so, yang secara Hokkien, secara harfiah ini artinya adalah daging giling. Nah, karena penduduk Indonesia ini pada umumnya adalah umat muslim, maka biasanya bakso ini terbuat dari daging-daging yang halal. Kebanyakan orang penjual bakso ini adalah orang Jawa dari Wonogiri dan Malang. Nah, tempat yang terkenal sebagai pusat bakso ini adalah Solo dan Malang, yang biasa disebut dengan bakso Solo dan bakso Malang. Nah, bakso Solo merupakan bakso yang secara turun-temurun dari Wonogiri, karena anak dan cucunya itu banyak yang menetap di kota Solo dan sekitarnya, terutama di perkotaan yang letaknya itu strategis berada di pinggir jalan. Nah, bakso ini sempat menjadi perhatian internasional ketika Presiden Amerika Barack Obama ini dalam pidatonya itu mengatakan bahwa bakso adalah makanan favoritnya masa kecil di Indonesia. Bahkan adiknya berkata ketika Barack Obama itu sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, dia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menikmati bakso di Indonesia, di mana bakso itu mendapatkan tempat yang permanen gitu di hatinya. Bakso ini memiliki tekstur yang lembut, kenyal, dan daging sapi yang mudah dimakan itu menjadi daya tarik sendiri. Bakso yang disajikan dengan kuah yang gurih itu akan lebih enak apabila ditambah dengan sambal yang banyak, sehingga dapat membuat lidah kamu seperti bergoyang. Nah, bakso juga pada umumnya itu terbuat dari daging sapi dan campuran dari tepung tapioka. Ada juga yang menggunakan daging ayam, daging udang, atau bahkan daging kerbau. Nah, biasanya disajikan secara panas-panas dengan kuah dari daging sapi, kemudian bisa ditambahkan dengan mie, bihun, toge, tahu, terkadang telur, ditaburi dengan bawang goreng dan seledri. Nah, untuk variasinya itu sangat banyak. Kalau bakso bola itu baksonya itu bentuknya agak kecil dan terdapat isian seperti telur gitu ya. Kalau bakso udang, baksonya berasal dari udang. Kalau bakso ikan, baksonya berasal dari ikan. Kalau bakso gepeng, baksonya itu berbentuk pipi. Kalau bakso urat itu disajikan dengan irisan-irisan dari urat. Kalau bakso Malang, baksonya itu berasal dari kota Malang. Biasanya disajikan dengan mie kuning, siomay, kemudian tahu, ada juga pangsit goreng gitu ya. Kalau bakso Karimun Jawa atau yang lebih dikenal sebagai bakso ikan ekor kuning ini adalah bahannya itu berasal dari ikan ekor kuning. Kalau bakso bakar itu biasanya baksonya itu dibakar, tapi sebelumnya itu diolesi oleh bumbu-bumbu, dan bumbu-bumbu itulah yang menjadikan si bakso itu rasanya menjadi khas begitu ya. Kalau bakso Solo dan bakso Wonogiri ini, bakso berasal dari Solo. Biasanya itu bentuknya itu seperti kecil-kecil, tapi tidak selengkap bakso Malang. Rasa yang khas gitu, yang kuat. Kemudian kalau bakso keju, itu baksonya dalamnya itu terdapat keju, berisi keju gitu ya. Kalau bakso kerikil, itu baksonya itu dagingnya itu relatif sama dengan bakso-bakso pada umumnya, tapi disebut kerikil ini karena bentuknya itu sangat kecil. Kalau bakso balungan, bahan dasarnya itu adalah tulang. Kalau bakso unyil, kalau bakso tahu itu bakso daging sapi yang dikombinasikan dengan tahu goreng. Selanjutnya bakso aci. Bakso aci ini terbuat dari aci yang biasanya disajikannya itu lengkap dengan tahu, siomay, kemudian bubuk cabai, dan ditambahkan dengan jeruk nipis. Kalau bakso beranak biasanya itu ukurannya itu sangat besar, di dalamnya itu terdapat bakso-bakso lagi yang ukurannya itu sangat kecil-kecil.
Nah, untuk penyimpanan bakso ini, karena bakso ini terbuat dari daging sapi gitu ya, jadi bakso ini harus disimpan dalam kondisi beku sebelum direbus untuk dikonsumsi. Nah, karena alasan itulah di supermarket bakso ini dijual dalam bentuk makanan beku gitu ya, untuk menjaga temperatur agar bakso itu bisa dimakan tanpa mengurangi kualitasnya gitu ya, dan tidak tercemar dari bakteri. Bakso yang dijual di etalase pada temperatur ruang rawan tercemar bakteri, misalnya bakteri penyebab diare atau salmonella penyebab tipus. Jadi jika kalian ingin membeli bakso mentah, maka pilihlah bakso yang tengah rebus. Kemudian dalam proses pembuatannya itu terkadang ada bakso yang menggunakan boraks. Jadi baksonya itu agar terlihat lebih kenyal dan lebih awet. Nah, hal ini membuat bakso pernah dianggap sebagai makanan yang kurang aman oleh BPOM. Dan BPOM mengingatkan bahwa mengonsumsi makanan yang mengandung boraks itu selama kurun 5-10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker. Maka bakso yang dijual di swalayan itu atau di pasar-pasar tradisional itu harus bebas dari boraks. Nah, ciri bakso yang mengandung boraks itu teksturnya itu lebih kenyal, apabila dilempar itu akan memantul, kemudian warnanya itu akan lebih putih dan tak lengket. Dan apabila dihinggapi lalat, maka lalatnya itu tidak mau gitu ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai bakso. Mudah-mudahan kalian bisa pandai-pandai memilih gitu ya, mana bakso yang aman untuk kita konsumsi dan mana bakso yang tidak aman untuk kita konsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.